pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online ya, masih dengan edubisnis.net ya. Jadi dalam video sebelumnya kita bicara mengenai 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pebisnis pemula atau newbie yang sedang memulai bisnisnya ya. Produknya jelek, promosinya tidak kreatif gitu ya. Kemudian menyerah di tengah jalan ya, quit. Atau yang keempat ya, yang lebih fatal lagi nih, bisnisnya tidak dibuka-buka ya. Jadi bahkan memulai saja tidak sama sekali. Ya, itu disaster, itu tragedi itu. Lebih baik mencoba dan gagal ya daripada tidak mencoba sama sekali. Ya. Karena kalau gagal Anda bisa belajar dari kegagalan itu. Ya. Nah makanya ini berkaitan dengan kesalahan fatal yang terakhir tadi ya, tidak pernah dibuka bisnisnya itu. Ini ya di halaman berikutnya saya mau cerita satu tema yang menarik nih ya. Bisa Anda lihat ya, tidak pernah memulai membuka bisnis. Ada banyak alasan mungkin ya, takut gagal, terlalu banyak dipikir dan dianalisa, alasannya tidak punya modal, atau alasan tidak punya resources. Ini yang sering membuat Anda tidak pernah memulai membuka bisnis selamanya. Ya. Jadi mari coba kita lihat ya, yang pertama takut gagal. Ini mentalitas yang pesimis ini bahaya emang ini Bapak Ibu ya. Banyak orang dalam hati kecilnya tidak yakin dengan dirinya sendiri ya. Jangan-jangan saya nanti gagal, kalau bisnis saya gagal. Itu pesimisme itu bahaya itu. What you think is what you get. Kalau Anda pesimis seperti itu, bisa-bisa Anda gagal beneran. Ya itu tadi, gagal beneran karena Anda bahkan tidak mencoba sama sekali. Itu alamat gagal menjadi seorang pebisnis yang sukses. Karena memulai saja tidak pernah ya. Jadi saya kan di dalam video 7 Step to Financial Freedom ini kan di modul pertama menyampaikan modul mengenai abundance mindset ya Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat lagi videonya. Di situ saya bicara bahwa pentingnya optimisme. Alih-alih mengatakan jangan-jangan saya gagal, kenapa tidak dibalik? Jangan-jangan saya untung, jangan-jangan saya untung gitu ya. Jadi mungkin di hati kecil Anda, subconsciousness di alam bawah sadar Anda itu mungkin itu ya. Membayangi Anda ya, jangan-jangan saya gagal. Ya, jangan-jangan bisnis saya gagal. Sehingga Anda takut memulai. Ya, itu menurut saya harus dilawan dengan action ya. Kenapa Anda selalu berpikir kayak gitu? Karena mungkin Anda selama ini hanya merenung ya. Saya mau mulai bisnis, ya, tapi saya takut gagal. Karena Anda lebih banyak merenung, ngalamun. Ya kalau mau bisnis jalanin aja, begitu Anda action Anda mungkin akan lupa. Ya, akan lupa dengan ancaman kegagalan itu ya, karena Anda mungkin sudah sibuk dengan menyiapkan produk, melakukan promosi. Ya. Dan menurut saya afirmasinya sebaiknya sih positif ya Mas, ya Bapak, Ibu-ibu ya. Saya sudah di dalam 7 step, ingat ya, mindsetnya diubah menjadi positif. Dan yang kedua Anda sudah menuliskan goals Anda ya. Coba dilihat lagi videonya, financial goals Anda, dan kemudian melakukan afirmasi positif. Insya Allah saya sukses, insya Allah saya sukses, insya Allah saya sukses. Karena dengan afirmasi positif seperti itu, otak Anda menjadi kreatif. Kalau Anda pesimis seperti itu, otak Anda nyungsep. Dan Anda bisa gagal beneran. Ya. Yang kedua ini ya, tadi ya terlalu banyak dipikir ya. Tadi ya sudah dianalisa, Anda nonton video ini mungkin berkali-kali ya. Ikut seminar mengenai bisnis, seminar mengenai wirausaha. Baca di internet mengenai artikel-artikel wirausaha. Berkali-kali dibaca, dinikmati. Anda membaca kisah sukses orang lain gitu ya, dinikmati, tapi Andanya tidak pernah action gitu ya, hanya belajar terus ya, belajar saja dianggap sudah action itu salah. Ini belajar kayak gini oke, fine ya, tapi ya Anda harus action, jangan kemudian dipikir, ya dianalisa lagi, dipikir, dianalisa lagi gitu ya. Misalnya Anda mau bikin jualan kaos secara online ya, Anda pikir gitu ya, seperti apa prospeknya, ya, Anda lihat lagi desainnya seperti apa, dilihat teknologi, sablonnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, itu berbulan-bulan seperti itu, tidak pernah diproduksi nyata, ya sudah, kolaps Anda nanti, ya, terlalu banyak dianalisa, action saja langsung, ya. Nah yang berikutnya alasan tidak punya modal, ini juga sering kali nih ya, di Twitter saya suka mendapatkan komen dari follower, Pak saya mau mulai bisnis tapi saya tidak punya modal.
Kata Bob Sadino, saya tanya balik ya, mendiang Bob Sadino bilang kayak gini, kalau ada orang tidak pernah bilang mau bisnis, tidak punya modal, saya tanya balik. Dengkulmu saya beli dengan harga 500 juta, mau nggak? Kata Bob Sadino ya. Tentu si anak mudanya yang bertanya, nggak mau Pak, ini kan dengkul itu berharga, saya nggak mau dengkul ini dibeli hanya dengan 500 juta. Nah itu dia, 2 dengkulmu berarti 1 miliar harganya. Ya, artinya Anda punya modal 2 dengkul yang kalau Anda jual 1 miliar pun Anda nggak mau. Gitu. Nah itu kan berarti Anda punya modal 1 miliar. Gitu. Pakailah dengkulmu itu. Gitu. Itu dia. Ya. Saya juga sama. Saya selalu bilang seperti itu. Anda punya otak nggak? Kalau Anda bilang tidak punya modal, berarti Anda menghina otak Anda. Anda menganggap otak Anda itu harganya zero. Padahal otak Anda itu harganya mungkin priceless. Dijual 1 triliun Anda nggak mau. Berarti Anda sudah punya modal 1 triliun itu. Di dalam otakmu itu 1 triliun modal itu. Jadi kalau Anda, Mas Yudi, saya mau bisnis nggak punya modal, berarti Anda menghina otak Anda. Anda menghina dengkul Anda juga. Ya. Pesannya gini ya Pak Ibu-Ibu ya, banyak ide bisnis yang bisa dilakukan dengan modal sedikit ya. Tadi saya cerita mengenai Mbak Laksita Pratnya. Dia memulai bisnis jualan kaos kaki dengan hanya modal 45.000. Yakni apa? Dia beli kaos kaki 1 losen di pasar baru harganya 45.000. Dapat 12 pasang 1 losen. Setelah itu dia jual 1 pasang 20.000. Dia punya keuntungan berarti 20.000 kali 12 pasang. Ya. 200-an ribu lebih, 240.000. Dia kulaan lagi, jual lagi, kulaan lagi, jual lagi. Dan membesar. Hanya dengan 45.000 sekarang dia omsetnya sudah sebulan 300 juta. Jadi omset miliaran, omset ratusan juta per bulan itu dimulai dengan rupiah pertama. Dengan 45.000 gitu ya. Sama, saya dulu ketika jualan online, produk presentasi seperti ini ya, modal saya cuma 200.000 untuk apa? Untuk hosting. Ya. Sewa hosting. Hanya 200.000 modal saya sewa hosting. Dan laptop saya sudah punya ya, untuk bikin PowerPoint ini kan perlu laptop ya, tapi ini saya sudah punya. Kekuatan saya, kekuatan otak, saya membuat presentasi seperti ini, itu kan kekuatan otak, zero modalnya. Bukan zero sih ya, 1 triliun otak saya harganya ya. Saya modalnya cuma 200.000 beli hosting, dan hanya dengan 200.000 itu mungkin saya sudah menghasilkan ratusan juta gitu ya. Jadi, again, Anda jangan khawatir ya, sekarang banyak bisnis yang modalnya zero, modalnya paling tidak di bawah 5 juta lah ya, atau bahkan di bawah 2 juta. Contoh real nih ya, contoh lain ya. Misalnya Anda menjadi affiliate dari edubisnis.net ya. Modal Anda kan simple ya, hanya beli produknya, harganya kemarin 395.000. Sangat efisien. Kemudian Anda beli laptop mungkin ya, sudah punya laptop, Anda tinggal nyewa bikin blog ya, mungkin 200.000. Kalau Anda mempraktekkan ilmu yang saya berikan ya di Internet Side Income Blueprint ya, Anda tolong pelajari lagi dengan seksama, praktekkan apa yang saya sampaikan mengenai email marketing, mengenai membuat artikel yang maknyus, bagaimana menciptakan viral marketing. Ya. Anda praktekkan itu. Saya yakin kalau Anda praktek dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, selama 2 tahun saja ya, betul-betul praktek selama 2 tahun, mungkin dalam waktu 2 tahun Anda bisa dapat income sampai 10 juta per bulan. Ya. Saya jamin itu kalau Anda praktek ya, dipraktekkan ilmu yang saya sampaikan di modul mengenai Internet Side Income Blueprint. Padahal modal Anda apa? Modal Anda hanya 395.000, yang sangat kecil itu. Pulsa telepon atau beli bensin 2 bulan ya mungkin ya. Untuk makan 1 bulan nggak cukup. Ya. Jadi Anda nggak perlu modal sampai 10 juta, atau 20 juta, tidak perlu. 5 juta aja nggak perlu tadi. 1 juta Anda bisa sukses. 45.000 juga sukses. 200.000 juga sukses. Asal Anda punya kreativitas. Oke? Jadi itu ya, Bapak Ibu ya, Mas-mas ya, Mbak-mbak ya. Nah yang terakhir ini, alasan tidak punya resources ya. Bisa Anda lihat kembali ya, di slide Anda ya, alasan tidak punya resources ya. Sama ini, ya. Seringkali pertanyaannya itu kadang-kadang saya suka nyesek ya. Di Twitter nanya, Mas Yudya saya mau bisnis, tapi saya nggak mau bisnis apa. Itu pertanyaan saya, menurut saya pertanyaan yang sangat elementer. Mau bisnis apa saja tidak tahu, itu tidak kreatif.
Anda tinggal googling, tulis saja ide bisnis di bawah 5 juta, itu muncul banyak itu. Jadi mau menggoogling aja tidak mau, itu artinya memang orang ini mungkin memang tidak bakat jadi pengusaha ya. Manja ya, nanya saja. Jadi sering pertanyaannya dua yang sering saya temui di Twitter saya itu ya. Yang pertama, Mas saya mau bisnis tapi saya nggak tahu mau bisnis apa. Yang kedua, saya mau bisnis Mas Yudi tapi saya nggak punya modal, bagaimana caranya. Dua pertanyaan itu menurut saya pertanyaan yang tidak kreatif. Pertanyaan abal-abal gitu ya. Atau yang terakhir kadang-kadang lebih konyol lagi, Mas saya mau bisnis tapi mulainya dari mana ya? Ya mulainya dari Kutub Utara mungkin. Ya Bapak Ibu ya mulainya dari Kutub Utara atau mulai dari Zimbabwe mungkin. Again ini sekali lagi Google itu ilmu apa saja sudah ada Bapak Ibu ya. Mau mengenai ide bisnis, caranya marketing, bahkan cara belajar budidaya ikan lele, budidaya burung kakak tua misalnya, burung perkutut, budidaya kambing, bisnis online, banyak banget. Jadi jangan pernah bilang tidak punya resources. Ya, itu mungkin valid ketika dulu sebelum ada internet ya, tahun 90-an, before internet ya. Susah mau kemana-mana, harus ke perpustakaan. Sekarang kan tinggal diklik aja di Google. Kadang-kadang orang lebih tertarik lihat Facebook sih ya, Twitter gitu ya. Media-media online yang isinya sampah. Tapi ketika mau belajar sesuatu, malas meng-googling. Ya. Sama Mas ya, tadi misalnya Mbak Laksita ya, dia bikin kaos kaki, kemudian dia browsing, kemudian dia menyewa desainer. Ya, jadi dia lihat googling aja. Saya juga belajar tadi mengenai konsultan manajemen SDM, belajar mengenai balance scorecard ya dari googling juga. Ya, jadi tidak ada yang istilahnya itu memang resourcefulness, ya, panjang akal. Itu yang membedakan orang sukses sama orang yang gagal itu yaitu panjang akal. Panjang akal dan kreatif mencari ide, kreatif mencari inspirasi, kreatif mencari ilmu. Nah mudah-mudahan Anda sudah membeli kursus saya, ini sudah menonton saya sampai hari ini ya, sekarang dan sampai detik ini, mudah-mudahan itu tanda bahwa Anda kreatif ya. Anda bisa menjadi seorang pebisnis pengusaha yang sukses dengan omset 300 juta per bulan. Ya. Amin. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan video-video lainnya mengenai bagaimana membangun bisnis yang profitable. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dalam video berikutnya.